Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Saida dari Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Dengan nomor induk mahasiswa 2388201051 tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai perkembangan media pembelajaran dari mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD. Konsep dasar dari perkembangan media pembelajaran yaitu ada 1. Tahapan perencanaan media, yang kedua penulisan naskah media, dan yang ketiga produksi media. Sebelum ke pembahasan, di sini materi yang saya ambil dari buku Media Pembelajaran karya Daryanto. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai perkembangan media pembelajaran, mulai dari konsep dasar, tahapan perencanaan, penulisan naskah media, hingga produksi media pembelajaran. Nah, yang pertama, konsep dasar media pembelajaran. Daryanto mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman materi, meningkatkan minat belajar, serta memperjelas pesan yang disampaikan oleh pendidik. Fungsi media pembelajaran yaitu memperjelas konsep yang abstrak, yang kedua meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang ketiga memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa, dan yang keempat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan indera atau penglihatan. Yang kedua, tahapan perencanaan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran harus melalui perencanaan yang matang agar efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahapan perencanaan menurut Daryanto yaitu 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran, menentukan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, dan yang ketiga menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, pemilihan media, yaitu menentukan jenis media yang paling sesuai dengan materi dan siswa. Lalu memilih media berbasis cetak atau audio, atau visual atau audiovisual, dan atau interaktif. Yang ketiga, perencanaan isi dan strategi pembelajaran. Merancang struktur materi yang akan disampaikan, lalu menentukan metode penyampaian yang sesuai dengan media yang dipilih. Yang keempat, penyusunan naskah dan storyboard. Merancang alur penyampaian materi, membuat naskah atau storyboard untuk media interaktif seperti video atau animasi. Selanjutnya, penulisan naskah media. Dalam buku Media Pembelajaran karya Daryanto menjelaskan bahwa penulisan naskah media pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. A. Struktur naskah media pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan menggambarkan tujuan dan manfaat pembelajaran. Lalu menarik perhatian siswa agar tertarik pada materi. Yang kedua ada isi, yaitu untuk menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sesuai dan dengan tingkat pemahaman siswa, yaitu selanjutnya menyertakan ilusi atau contoh atau simulasi untuk memperjelas konsep. Yang ketiga penutup, menyimpulkan materi yang telah disampaikan, lalu memberikan pertanyaan reflektif atau latihan soal. Yang terakhir ada teknik penulisan naskah. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, mempertahankan alur yang logis dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, memanfaatkan gaya komunikasi yang menarik dan interaktif. Ada lagi produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran adalah tahap implementasi dari naskah yang telah dibuat. Daryanto menjelaskan bahwa proses produksi tergantung pada jenis media yang dikembangkan seperti
cetak, audio, video, dan digital interaktif. Produksi media cetak didesain tata letak yang menarik, penggunaan warna dan gambar yang mendukung pemahaman, lalu memilih font yang mudah dibaca. Proses yang kedua bisa produksi media audio dan audiovisual. Perekaman suara dengan kualitas yang baik, penggunaan efek suara untuk meningkatkan daya tarik, lalu pengeditan video untuk menghasilkan tampilan yang profesional. Proses yang ketiga, produksi media digital dan interaktif. Penggunaan perangkat lunak untuk membuat animasi atau simulasi. Agar siswa senang untuk melihat media pembelajarannya. Lalu integrasi elemen multimedia seperti teks, gambar, suara, dan video. Yang terakhir, pengujian media sebelum digunakan dalam pembelajaran. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, buku media pembelajaran karya Daryanto menekankan bahwa pengembangan media pembelajaran harus melalui perencanaan yang matang, mulai dari analisis kebutuhan, pemilihan media, penyusunan naskah, hingga produksi dan evaluasi. Setiap tahap harus memperhatikan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman siswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.